Aduh, Den. Yo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Konjen guys ya. Apa kabar untuk teman-teman semua? Mudah-mudahan baik selalu guys ya. Dan pada kesempatan video kali ini saya itu membeli alat display putar teman-teman ya, yakni pada brand TAF Studio, dan kebetulan ini paketnya sudah datang ya teman-teman ya. Jadi kita akan unboxing dan akan tes ya teman-teman ya pada diecast yang ada di belakang sini ya teman-teman ya. Jadi untuk membuat lebih estetik lagi untuk dipajang teman-teman ya, untuk di display teman-teman ya, seperti itu. Dan seperti apa keseluruhan video unboxing alat rotating display ini, and let's begin the video guys. Oke, dan seperti ini untuk paketnya teman-teman. Untuk packagingnya seperti ini, tampilannya ini cuma kresek. Di dalamnya ini ada karton atau kardus, tidak terpantau ada bubble wrapnya teman-teman ya untuk paketnya. Dan ini alat mesin putar display ini saya beli di harga 70.000 ya teman-teman ya. 70.000 kurang dikit lah, 60 berapa kayak gitu ya teman-teman ya. Dan mari kita buka paketnya teman-teman. Dan seperti ini untuk dalamnya itu kardus ya teman-teman ya. Dan kita buka juga. Oke, jadi seperti ini box packaging dari paket alat putarnya itu teman-teman ya. Jadi untuk kartonnya itu karton polos teman-teman ya, nggak ada cat-catnya, nggak ada corak-coraknya, tapi ada keterangan-keterangannya ya teman-teman ya. Dan kita bahas untuk keterangan-keterangannya teman-teman. Dan di sini ada gambar dari alatnya teman-teman ya, dan di atas sini pojok kanan atas ada tulisan TAF Studio. Untuk bagian kanan dan kirinya itu tidak ada apa-apa teman-teman, kosongan saja. Untuk di bagian atas seperti ini ada tulisan color plate dan juga tulisan black di sini teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini warnanya hitam teman-teman ya. Dan di sini ada barcode teman-teman, ada stiker barcode, dan di sini tertulis ada tulisan TAF Studio alat putar fotografi rotating display stand base teman-teman ya. Dan untuk di bagian bawahnya tidak ada apa-apa teman-teman. Dan untuk bagian belakangnya di sini teman-teman bisa lihat di sini ada gambar dari alatnya itu sendiri seperti ini. Dan di sini ada tulisan Cina dan tulisan Inggris teman-teman ya. Dan di sini penjelasan dari alatnya itu sendiri. Dan di sini untuk yang nomor 1 itu power on teman-teman. Dan untuk yang nomor 2 itu ada RL, itu untuk memutar kanan dan ke kirinya. Dan di bawahnya itu ada speed regulasi. Jadi untuk kontrol speednya teman-teman ya. Jadi mulai tepat, sedang dan juga lambat seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini ada ASA untuk angle sirkulasi teman-teman. Jadi alat ini bisa berputar balik seperti itu ya teman-teman ya. Dan di sini juga bisa ASA ini untuk mengatur angle-nya teman-teman, untuk mengatur sudut sirkulasinya teman-teman. Dan untuk yang nomor 5 itu adalah pengisiannya atau chargingnya teman-teman ya. Ini inputnya 5 volt teman-teman, micro USB di sini tulisannya seperti itu. Dan untuk nomor 6 ini untuk mematikan dari alatnya itu sendiri. Untuk mematikannya itu cukup ditekan tahan untuk 3 detik teman-teman ya. Dan nomor 7 di sini memakai baterai lithium ataupun A3 teman-teman. Untuk yang nomor 8 ini charger indikator. Untuk charger itu warnanya merah, dan untuk full itu warnanya hijau teman-teman ya. Seperti itu untuk keterangannya. Dan di pojok sini tertulis made in China teman-teman ya, seperti itu. Dan mari kita buka untuk paketnya teman-teman ya. Mari kita buka. Dan kita sudah disuguhin untuk kabel chargernya teman-teman ya. Ini, dan di sini ini bukan micro USB teman-teman, ini Type C teman-teman ya, seperti itu. Dan kita buka untuk bagian dalamnya. Dan di sini sudah kosong teman-teman ya, di boxnya cuma ada ini saja, ada di kereseknya, ada di alatnya. Aduh, ada alatnya dan juga ada apa ini teman-teman? Ini tempelan stiker ini teman-teman, tempelan stiker teman-teman, untuk ditempel di atas ini teman-teman ya, untuk memantulkan objeknya teman-teman ya, seperti ini. Untuk alatnya seperti ini. Untuk bagian depannya itu seperti ini teman-teman, TAF Studio BK360 teman-teman ya. Untuk kodenya seperti itu. Untuk bagian depannya seperti ini. Untuk dimensinya sendiri seperti ini teman-teman ya, di genggaman saya satu kepal seperti ini. Untuk bagian depan, belakangnya seperti ini. Ini untuk baterai A3 dan untuk baterai lithiumnya teman-teman ya. Dan di sini ada lubang-lubangnya untuk di bagian bawahnya. Di sini ada tulisan Made in China.
Seperti itu. Dan di sini ada 3 tombol teman-teman, ada 3 tombol RL, SR, dan ASA sebenarnya ya, seperti itu. Dan di sini ada pengisiannya itu sendiri, port Type C teman-teman ya. Dan di bawahnya itu ada lampu indikator untuk merah untuk pengisian dan hijau untuk penuh teman-teman ya, seperti itu. Oke, dan di sini kita coba tidak memakai baterai teman-teman ya. Kita langsung coba saja. Di sini kosong untuk baterainya. Kita langsung saja pakai USB charger teman-teman ya, pakai adaptor. Jadi ini 5 volt, cocok untuk adaptor HP teman-teman ya, seperti itu. Dan di sini kita langsung saja pakai colokan adaptor Type C teman-teman ya. Di sini warnanya langsung hijau karena di sini nggak ada baterainya teman-teman ya. Dan di sini kita coba cek putar apakah berputar teman-teman. Dan di sini tanpa baterai berputar teman-teman ya. Dan sekarang kita coba menggunakan baterai ini. Ini baterai lithium teman-teman ya. Di sini saya punya baterai karena bekas-bekas clipper teman-teman ya, seperti itu, bekas-bekas alat cukur. Kita coba untuk memakai baterai lithiumnya. Di sini kutub negatif dan di sini positif teman-teman ya. Dan kita coba apakah berputar. Dan berputar teman-teman. Dan di sini kita coba charger teman-teman ya. Dan berwarna merah menunjukkan berarti baterainya itu masih dalam pengisian teman-teman ya, masih belum full ya teman-teman ya. Dan kita coba semua untuk mode-modenya dari alat ini teman-teman ya. Dan di sini saya coba menggunakan mobil teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba menggunakan mobil. Ini skala 1/44 teman-teman ya. Skala 1/44 itu seperti ini penampilannya yang ada di atas mesin ini. Dan kita coba untuk skala 1/64 nya seperti ini teman-teman tampilannya. Kita coba yang 1/44 saja ya teman-teman ya. Kita coba 1/44 dan ini penampilannya ketika kita menggunakan stiker seperti kaca ini teman-teman ya. Dia akan memantulkan objek yang ada di atasnya seperti itu, seperti ini teman-teman. Dan kita coba saja tanpa stiker ini teman-teman ya, karena kurang bagus kalau menurut saya ya. Sebenarnya bagus lagi itu ditempelin stiker seperti garasi seperti itu ya teman-teman. Jadi penampilannya seperti di Underground 2 teman-teman ya. Wah, menarik sekali teman-teman ya. Dan kita coba untuk tombol power teman-teman. Dan untuk tombol power di tulisannya itu NIK teman-teman ya. NIK itu apakah semua tombol bisa menghidupkan? Di sini NIK teman-teman ya. Terus NIK power nomor 1 ini teman-teman ya. Kita coba untuk RL di sini teman-teman ya. Kita coba untuk di RL. Nah, ini bisa teman-teman ya. Langsung bisa. Wah, ini kecepatan teman-teman. Mobilnya sampai jalan-jalan sendiri nih. Untuk speednya terlalu kencang atau mungkin apa ya teman-teman, untuk alasnya kurang rata teman-teman ya. Jadi untuk mobilnya itu berjalan seperti ini. Dan kita tekan 3 detik. Nah, untuk 3 detik dia berhenti teman-teman ya. Untuk powernya itu kayaknya semuanya bisa teman-teman. Kita langsung di SR ini teman-teman. Bisa juga. Ini langsung itu ya teman-teman ya. Langsung speednya langsung berkurang kalau kita pencet SR teman-teman. Dan kita coba matikan di SR. Yap, mati teman-teman ya. Dan kita coba di ASA teman-teman. ASA juga jalan. Dia rotating teman-teman ya. Dia rotating. Dia reverse teman-teman ya. Dia muternya berbalik-balik teman-teman. Kita pencet 3 detik. Yap, dan mati teman-teman. Dan kita coba fitur semuanya ini teman-teman ya. Kita mulai dari yang RL teman-teman. Jadi kita hidupkan dulu untuk alatnya. Dia putar ke kanan teman-teman ya. Dia mutar 360 derajat teman-teman. Dia langsung muter gitu aja. Dan kita pencet 1 kali lagi. Dia putarnya ke kiri teman-teman. Untuk RL nya ini teman-teman ya. Dia berputar 360 derajat teman-teman. Dia muter-muter teman-teman. Unlimited muternya teman-teman ya. Dan kita pencet untuk SR untuk yang bagian tengah ini teman-teman ya. Di sini untuk keterangannya tadi itu untuk mengontrol speed ya teman-teman ya. Kita pencet 1 kali. Speednya berkurang teman-teman ya. Dan untuk di tulisannya itu tadi speednya bisa di adjust 3 kali teman-teman ya. Kita lihat. Di sini untuk speednya ini teman-teman ya.
2R, 4R, dan 6R per menit itu ya teman-teman ya. Mungkin 2R itu rotating ya teman-teman ya, mungkin ya teman-teman ya. Dan kita coba untuk satu kali lagi. Dan di sini untuk speed maksimumnya, untuk yang cepatnya teman-teman ya, kita tekan satu kali lagi, dia agak melambat, dan satu kali lagi lambat teman-teman, seperti itu. Jadi ada 3 artikulasi untuk speednya teman-teman ya. Dan kita coba untuk si tombol ASA nya teman-teman. Untuk tombol ASA nya kita coba satu kali, dia reverse teman-teman ya, kembali lagi untuk putarannya. Ini BTW agak gulik-gulik teman-teman ya, kurang center untuk putarannya teman-teman. Untuk alasnya ini agak goyang-goyang teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lihat teman-teman ya, agak goyang ya, mungkin dari alat murah ini teman-teman ya. Jadi seperti ini kualitasnya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa pilihan teman-teman, dan ini saya ambil yang paling kecil teman-teman ya. Ada yang agak besaran lagi, dan ada yang bisa di-adjust. Jadi untuk alatnya itu kecil, untuk nampannya ini itu bisa diganti yang lebih besar seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin harganya juga cukup mahal. Kalau ini saya dapatkan di harga 70.000 teman-teman. Dan kita pencet satu kali lagi untuk ASA nya. Dan di sini untuk angle-nya itu lebih lebar lagi untuk kita pencet ya teman-teman ya. Dan di sini ada tulisannya untuk artikulasi dari angle-nya itu sendiri ada 4 teman-teman ya. Di sini bisa dilihat 45 derajat, 90 derajat, 180, dan ada 360 derajat ya teman-teman ya. Untuk sirkulasinya kita pencet satu kali lagi. Berarti 3 untuk yang nomor 3 ini teman-teman ya. Seperti ini menambah lebar dari angle-nya teman-teman ya. Dan di sini kita coba untuk angle yang 360 teman-teman. Aduh. Jalan mobilnya teman-teman. Kita coba pencet satu kali lagi. Seperti ini. Yap, di sini teman-teman ya. Di sini apakah nanti moncongnya juga berhenti di sini? Oh ya, ini 360 derajat teman-teman ya untuk angle yang seperti ini. Dan seperti ini ya untuk alatnya teman-teman. Kita coba taruh diorama kecil ini ya teman-teman ya. Aduh, Den. Rungkat teman-teman. Rungkat. Kita coba diorama di atas ini menggunakan teknik reverse teman-teman. Jadi teknik kembali seperti itu ya teman-teman ya. Karena ini dioramanya di belakang itu nggak ada desainnya, jadi kita di sini coba untuk kembali seperti itu ya, reverse seperti itu ya teman-teman ya. Kita pencet langsung si reverse-nya teman-teman, dan menggunakan speed yang jangan terlalu kencang teman-teman ya. Kalau terlalu kencang mobilnya goyang-goyang guys. Waduh. Nah, kita menggunakan speed yang agak rendah aja teman-teman. Ini terlalu kencang juga. Untuk speed yang menengahnya kita pakai yang paling lambat saja. Seperti ini. Jadi dia semut teman-teman ya. Semut kalau bahasa Jawanya ya, emang Jawa Indonesia ya semut juga teman-teman. Kita pakai yang paling semut. Kita lebarkan lagi untuk angle-nya teman-teman. Set. Video sudah bisa untuk display teman-teman ya. Mantep banget ini teman-teman. Untuk background atau untuk tampilan belakang untuk bikin konten, mantep sih ini teman-teman. Biar ada itu teman-teman, biar ada gerakan-gerakan yang bisa dilihat ya teman-teman ya. Kita tampil lagi. Kita coba untuk langsung di 360 derajat teman-teman ya. Ini 360 derajat. Jadi belakangnya itu kelihatan juga. Untuk belakangnya ini polosan seperti ini teman-teman ya. Tidak estetik sekali untuk kita tunjukkan juga guys. Jadi yang paling tepat itu yang 100 berapa tadi guys, 180 derajat teman-teman. Jadi bagus teman-teman ya. Ini kok muter terus guys. Oh enggak, balik dia tadi guys. Kalau berputar seperti ini teman-teman ya, kita tambahin speednya. Kalau berputar saja sih, kalau speed kenceng nggak apa-apa ya, karena dia nggak balik, nggak apa itu guys, untuk
untuk gravitasinya, hukum Newtonnya itu nggak ada, jadi mobilnya nggak terguncang teman-teman ya. Oke, dan seperti ini untuk tampilan ataupun footage ketika base ini ada diecast-nya teman-teman ya. Dan seperti itu untuk alat putar displaynya teman-teman ya, menambahkan kesan lebih hidup lagi ya teman-teman ya, ini di belakang ini. Dan seperti itu untuk video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan see you on the next video guys, bye.